Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh pecinta Sarang Tawon TV dimanapun berada, dan bagi seluruh para pecinta Habib Rizik Syihab, dan seluruh para pencinta wali dan para pencinta ulama dan para habaib, saya ingin sedikit mengemukakan pendapat pribadi saya tentang sosok Imam besar Habib Muhammad Rizik Syihab. Bahwasanya menurut pandangan saya bahwa Habib Rizik ini adalah sosok bukan hanya sekedar juriah Nabi, tapi beliau juga jelas yang seperti kita tahu bahwa beliau adalah seorang ulama. Tapi yang terpenting lagi, kita wajib tahu bahwa Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab tersebut adalah seorang wali. Mana buktinya bahwa beliau adalah seorang waliullah? Para ulama-ulama termasuk Aba Guru Sekumpul yang membahas kitabnya tentang masalah ciri-ciri kewalian, rata-rata orang yang diberikan gelar kewalian oleh Allah Subhanahu wa taala dan memiliki karomah-karomah yang luar biasa, ya, di antaranya adalah sebelum kita melihat karomahnya, mungkin kalau karomah mah kita ketika melihat seorang ulama memiliki karomah kita bilang itu wali. Betul, di antaranya itu. Tapi ada syarat-syaratnya ketika seseorang itu menjadi waliullah. Mana? Di antaranya adalah bahwa ketika ulama tersebut mendapatkan gelar kewalian dari Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kekasih terdekatnya Allah Subhanahu wa taala, maka biasanya ulama tersebut akan diberikan ujian yang begitu luar biasa. Ujian yang terus-menerus, dan kalau ujian tersebut diberikan oleh orang biasa, walaupun dia kiai, walaupun dia ulama, ini belum tentu dia mampu untuk menghadapi ujian tersebut. Kalau kita lihat bagaimana Habib Rizik ini mendapatkan ujian yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, fitnahan, bahkan sampai sekarang pun kita mendengar ya cacian demi cacian dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bahkan kalau kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, Habib Rizik itu hanya seorang ulama. Ya, beliau tidak pernah aneh-aneh, dan beliau tidak pernah menyakiti orang, dan beliau tidak pernah merugikan orang. Tapi faktanya selalu saja banyak orang-orang yang mencaci dan menghina beliau, bahkan menghujat merendahkan beliau. Cacian demi cacian, hinaan demi hinaan terus dilemparkan kepada beliau. Tapi lihat beliau, ketika hinaan, cacian yang dilontarkan orang-orang tidak bertanggung jawab kepada beliau, beliau biasa saja. Tapi lihat bagaimana kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau terus meningkat. Semakin orang menghujat, semakin orang menghina, justru kemuliaannya makin nampak. Orang makin banyak mencintainya. Nah, ini termasuk ciri-ciri dari kewalian seorang ulama. Jadi ketika seseorang ulama itu dicaci maki yang begitu luar biasa, yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka di antara penjelasan dari Aba Guru Sekumpul bahwasanya beliau adalah seorang ulama. Dan ketika diuji coba oleh Allah tentang kewalian tersebut dengan ujian-ujian yang luar biasa, harus berhasil, nggak boleh ada kata nggak berhasil. Tapi faktanya kita lihat selama ini beliau selalu berhasil menghadapi segala ujian-ujian yang begitu luar biasa. Kalau bicara karomah, banyak betul karomah beliau. Mana? Magnet. Setiap beliau tabligh akbar pasti dihadiri orang ratusan ribu orang. Dari mana aja itu orang. Daya tariknya luar biasa Ibu Rizik ini. Dan beliau bukan hanya sekedar pendakwah, beliau orator. Beliau paham politik. Beliau juga memiliki titel akademis yang luar biasa. Pintar betul, cerdas betul beliau ini. Jadi jarang
eh, orang-orang yang memiliki talenta seperti Habib Rizik ini jarang betul. Nah, terus seperti penjelasan Habib Salim Asatiri bahwa sosok Habib Rizik ini adanya 500 tahun sekali adanya. Nah, ini generasi terakhir ini. Nah, alhamdulillah kita termasuk orang yang berada di dalamnya, dan alhamdulillah kita wajib bersyukur kepada Allah kalau kita mahabbah dan mencintai kepada Habib Rizik. Karena sosok seperti Habib Rizik ini adanya 500 tahun sekali. Itu yang dikatakan oleh Habib Salim Asatiri. Kenapa 500 tahun sekali? Karena jarang orang yang berani menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Bahasanya kalau kita para umat Islam melihat nih, Habib Rizik ini urat takutnya udah putus. Berani betul. Segala resiko yang akan didapati, yang akan dihadapi oleh beliau anggap bukan suatu halangan, bukan suatu rintangan. Karena saking beliau ingin menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala, ingin menjaga wibawa, nama baik, citra dari agama Islam ini, dan kita sebagai pemeluknya, maka disinilah bagaimana beliau itu konsisten, dan beliau selalu sabar dengan tekanan. Ya, mungkin kalau takaran kita nggak bisa. Jadi banyak ulama-ulama yang sedang amar ma'ruf tapi nggak nahi munkar. Banyak juga ulama-ulama nahi munkar tapi nggak amar ma'ruf. Tapi kalau beliau ini nahi munkar, amar ma'ruf, nahi munkar, amar ma'ruf terus, ini jarang betul terjadi. Dan konsekuensinya beliau sering ingin dibunuh, ya, ingin orang-orang yang ingin menghabisi beliau, orang yang ingin merusak nama baik beliau, yang memfitnah dengan segala macam hal-hal yang rendah. Tapi beliau tetap konsisten. Apapun yang dihadapinya, tetap beliau konsisten dalam perjuangannya amar ma'ruf nahi munkar. Inilah, jadi kita wajib para pencinta Habib Rizik, pencinta para habaib dan ulama dan para pencinta waliullah, wajib kita mengetahui hal ini. Mudah-mudahan ketika kita tahu hal ini, bahwasanya Habib Rizik bukan sekedar ulama, tapi beliau adalah waliullah, maka rasa mahabbah kita kepada beliau semakin dan semakin bertambah. Rasa takdim kita dan keyakinan kita kepada keimanan kita ini makin mantap lagi, karena landasan kita mengikuti ulama-ulama yang begitu luar biasa, terutama Imam besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Syihab. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah, dan mudah-mudahan walaupun kita tidak bertemu dengan beliau secara langsung, tidak kenal beliau secara langsung, dan beliau pun tidak kenal kita, tidak langsung bertemu kita, tapi insya Allah yakini oleh kita, kalau seandainya kita mahabbah, takdim lillah karena Allah, maka walaupun kita tidak bertemu di dunia ini, maka insya Allah akan mempertemukan kita di akhirat kelak nanti, insya Allah. Karena para wali diberikan wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka masuk surga, maka beliau diberikan wewenang, para wali ini diberikan wewenang untuk mengajak orang-orang yang dicintainya atau yang dikehendakinya. Insya Allah almar'u ma'aman ahabba, seseorang akan disatukan dengan orang yang dicintainya. Mudah-mudahan dengan ketulusan hati kita, mudah-mudahan hari ini tidak bertemu dengan Habib Rizik, insya Allah di akhirat kelak nanti mudah-mudahan kita disatukan dengan beliau, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taghfir biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tanṭaliqu bihal usub wa talinu bi'asuhu wa ala alihi wa sahbihi mansub. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.